Sebelumnya kita terusin pelajaran kita tentang bab sholat masuk ke rukun yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumih wa barakatuh fi dharain amin. Il anggal ar-ruknus sabi' as-sujudu marratain. Rukun yang ketujuh adalah sujud dua kali. Sujud dua kali. Sujud lugatan at-tatammun wal mailu wa qila al-khudu'u wat tadallul. Sujud secara bahasa artinya kita membungkuk, menunduk, merendah. Artinya sujud tuh secara bahasa tuh merendah, merendahnya seorang hamba di hadapan tuannya. Sayyidul Habib Umar pernah bilang tuh, kalau ente mau lihat orang sujud yang bener, lihat Habib Abdullah Maknun. Ada saya punya guru waktu saya mondok di Hadramut, Al Habib Abdullah bin Ahmad Maknun Assegaf. Mungkin marga Maknun di kita jarang. Kalau nggak salah di Palembang ada apa? Nggak ada juga. Maknun, ada Maknun, pecahan dari Assegaf. Di Jawa Timur ada pecahan dari Assegaf. Habib Abdullah Maknun. Itu Habib Umar bilang, kalau mau lihat orang sujud yang benar, contoh Habib Abdullah Maknun. Kenapa? Beliau kalau sujud bukan sekedar jidatnya aja sujud, tapi seluruh anggota tubuhnya sujud, merunduk, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat sujud yang seperti itu yang benar. Sujud kita ibarat orang lagi minta ampun. Kita kalau gimana sih? Kalau berkali-kali gak diampunin, minta maaf, akhirnya gimana? Sampai sujud kita. Tuh hakikatnya kita sama Allah tuh lebih-lebih. Makhluk nggak boleh kita sujud, tapi sama Allah satu-satunya yang boleh kita sujud adalah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Merendah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut kita dan harapan kita yang banyak biar Allah rahmatin dan sayangin kita. Ketika sujud jangan sekedar nungging begitu aja, enggak, tapi kita sambil penjemin kita punya mata, hadirin Allah ada di sisi kita, Allah dekat sama kita, sujud kembali sama Allah. Di saat kita pusing, di saat kita puyeng, di saat kita sibuk sama dunia, di saat kita sibuk sama harta kita, di saat kita lelah cari harta, cari dunia, ya Allah, kita sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Kita serahin tuh semua problem hidup kita sama Allah. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Kita serahin tuh semua perkara dunia kita sama Allah. Problem hidup kita sama Allah. Ahlan wa sahlan Habib Adlan Al-Haddar. Fadhal Habib. Semuanya kita serahin sama Allah. Sujud kita serahin tuh semua. Kita aduin sama Allah Subhanahu wa taala. Syurutus sujud tis'ah. Sujud syarat-syaratnya ada 9. Kita sujud jangan cuman sekedar sujud, tapi syarat-syaratnya sujud ada 9. Hati-hati, kalau kita sujudnya nggak bener, sholat kita nggak sah. Karena sujud rukun min arkanis sholat. Karena sujud adalah rukun dari rukun-rukunnya sholat. Yang pertama apa? An yasiha magablah. Yang pertama adalah rukun-rukun yang sebelumnya benar. Iktidal kita benar, ruku kita benar, Fatihah kita benar. Sama kayak syarat iktidal, syarat ruku juga gitu. An yasiha magablahu. Benar yang sebelumnya. Kalau Fatihahnya nggak benar, rukunya nggak benar, iktidalnya nggak benar, sujudnya juga nggak benar, nggak sah. Harus balik lagi ke awal, benerin rukunya, benerin iktidalnya, benerin Al-Fatihahnya. Rukun-rukun sholat harus benar, berurutan. Fatihah benerin, ruku benerin, iktidal benerin, sujud dah baru. Kalau udah bener yang sebelum sujud, baru sujudnya bener. Yang kedua apa? Wathani an la yaqsida bihi ghairah, ai adamul hawi li ghairi. Falau saqata ala wajhi aw hawa lirruku'i faja'alahu lis-sujudi lam yakfih. Kalau terus yang kedua adalah kita nggak ada niat selain dia, nggak ada niat lain kecuali emang sujud. Sujudnya kita emang niat sujud dalam sholat, bukan sujud gara-gara kaget. Apa sujud gara-gara latah? Orang latah sholat di belakang diledekin sama orangnya, sujud dia sujud langsung. Sujud karena latah, nggak sah sujudnya.
la yaqsida bihi ghairah. Niatnya sujud benar-benar karena emang mau sujud, bukan karena dikagetin, bukan karena digodain, bukan karena nahan ketawa akhirnya buru-buru dia sujud. Benar-benar emang atau kaget gara-gara ada barang jatuh langsung dia sujud. Kalau kayak begitu nggak sah sujudnya, harus bangun lagi baru sujud lagi. Ai adamul hawi li ghairi falau saqata ala wajhihi aw hawa lil rukri fa ja'al sujud lam yakfi. Oh, misalkan apa tuh namanya, itu ada barang jatuh, ada sesuatu jatuh, kaget dia langsung sujud, nggak sah sujudnya, harus bangun dulu, niat benar-benar sujud, emang benar-benar mau sujud. An yatma'inna fihi wa an takuna tuma'ninatu yaqinan, tuma'ninah yaqinan. Harus tuma'ninah sujud, jangan sujud bentar dong, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah kayak ulet. Kayak ulet di itu pucuk. Bener-bener harus tuma'ninah biqadar subhanallah. Baca tuh subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, baca 3 kali itu. Baca masyru'nya yang disyariatkan ikutin sunnah Nabi Muhammad, baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dalam sujud kita baca zikir sambil dihayatin, Allah maha tinggi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah Subhanahu wa taala, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sujud 3 kali. Kalau kita jadi imam, sujudnya jangan terlalu lama, jangan lebih dari apa yang udah disunahin, baca 3 kali subhanallah wa bihamdi. Ya, walau emang sujud yang terakhir kita dianjurkan untuk memperlama sujud kita. Sujud terakhir kita sebelum tasyahud akhir tuh, sujud yang terakhir tuh boleh hadirin doa-doa kita, doa mohon ampun sama Allah, istighfar sama Allah taala. Tapi kalau kita jadi imam jangan lama-lama, lama-lama sejam dikira mati loh sama orang, sama makmumnya. Jangan lama-lama, kecuali makmum ngizinin ente. Sama kayak ruku subhanarabbiyal azim wa bihamdi, itu sunahnya ada sampai 11 kali. Tapi kalau ente jadi imam jangan baca 11 kali, bacanya 3 kali aja. Kecuali makmum ngeredoin ente buat baca sampai 11 kali baru. Tapi kalau enggak jangan, karena orang yang sholat pada punya hajat, harus ada tumakninah. Dan tumakninah yakin benar-benar tumakninah. Yang kelima, an yasjuda ala sab'a a'dha, al-jabha wa butul yadain wa rukbatain wa butu asabi rijlan walladhi yajibu juz'un min kulli wahidin minha fala yajibu mathalan kullul jabhah. Yang kelima adalah kita sujud di atas 7 anggota tubuh kita. Ini 7 anggota tubuh harus sujud. 7 anggota tubuh harus nempel sama tempat sujud kita. Apa? Yang pertama paling utama adalah jidat kita. Sujud intisarinya ada di jidat. Kalau jidatnya kagak kena sujud, kagak sah sujudnya. Sujud yang paling utama di jidat. Jidat kita harus kena tuh, harus kena pas sujudnya, harus kena sejadah. Wa butunul yaden, tangan kita bukan yaden doang, tapi butunul yaden, bukan begini, tapi dibuka tangannya, telapak tangannya. Butunul yaden, telapak tangan. Sujud biar bener, ya. Disunain biar sedang-sedang aja, nggak begini, tapi sedang-sedang aja, ya, nggak begini dilebar-lebarin jari, nggak, sedang aja. Sujud di dekat kuping kita tuh tangan, jangan begini. Insya Allah itu mah capek sekali ya, habis main futsal kali itu ya. Waruk baten, apa namanya, lutut sujud. Jangan orang sujud ruku lutut yang sebelahnya keangkat kayak kucing lagi mau kencing. Ini namanya lutut harus sujud juga, harus kena tempat sujudnya. Jidat, tapak tangan, terus apa namanya, lutut, terus butuna asabi rijlain, telapak kaki, jari, ya, jari kaki harus bener tuh, harus bener begitu, ya kan?
Terus tuh udah tuh 7 jidat butnul yaden, ada 2 kan, kiri kanan, tangan kiri tangan kanan. Terus lutut kiri sama kanan 5 udah, sama jari-jari kaki kiri sama kanan. Jari kaki telapaknya tapi yang putihnya bukan yang hitamnya. Walladzi yajibu juz'un min kulli wahidin minha, yang wajib sebagian darinya, bukan seluruhnya. Bukan diwajibin semua tangannya kena, misalkan ada yang lagi sakit atau bagaimana, yes, minimal ada 1 jari dari kiri kanan, ada 1 jari dari jari kaki, ada kiri kanan ada 1 jari. Jidat bukan harus semuanya sampai satu jidat wajib, enggak, minimal di atas alis kita, di atas alis nih ya, di atas alis hitungan udah jidat. Sebagian dari jidat harus kena tempat sujud, bukan berarti harus semuanya sampai kelihatan rambutnya, enggak, sebagian dari alis, sebagian dari jidat, sebagian dari jidat. Ntar ada di rukun selanjutnya. An la yasjud, yang keenam, antakuna jabahatuh maksyufah walau juz'an mimma yasjudu bih. Yang keenam, dijadikan jidat kita kebuka, jidat harus kebuka, maksyufah, nggak boleh ketutup sampai begini, pakai peci sampai kayak begini, nggak sah sujudnya, harus kebuka, harus kena jidatnya. Kalau sujud harus kena jidatnya. Makanya saya kalau pakai imamah juga kalau sholat tuh saya hati-hati, kadang saya angkat sedikit, biar apa? Biar kena itu jidatnya. Kadang saya kelas sorban biar kena. Kalau pakai peci juga hati-hati, yang rambutnya panjang lagi nggak pakai peci hati-hati. Kalau sholat lagi kerja lagi apa, kantongin peci kan kecil bisa dilipat. Jangan jadikan alasan ente sholat nggak pakai peci. Jangan sekali-sekali anak majelis sholat nggak pakai peci, hati-hati. Jangan sekali-sekali kita sholat nggak pakai peci. Kita pengen ganteng di depan orang, pengen terlihat wah di depan bos, ketemu sama pembesar kita dandan rapi, tapi di saat kita ketemu sama bosnya para bos, rajanya para raja, kita ketemu sama nyiptain kita yang nakdirin segala sesuatu buat kita sujud sama Allah Subhanahu wa taala di situ. Pakai peci, jangan kagak, minimal banget kerja sibuk-sibuknya jangan sampai kagak ada peci di kantongnya. Ya, yang dagang, yang usaha, yang jadi kuli bangunan sekalipun, sholat jangan sampai enggak pakai peci, malu. Apalagi anak majelis harus sholat pakai peci. Sampai saya sudah pernah kasih tahu tuh, saya punya guru di Hadramut, waktu datang ke Indonesia itu bingung saat kita baru kelar acara satu masjid, kelar acara nih, keluar dari masjid ada wanita nggak pakai kerudung, pakai rok pendek. Terus guru saya nanya, itu perempuan ngapain masuk masjid, buka-buka aurat masuk masjid? Saya bilang mau sholat, Beb. Wah, gimana mau sholat nggak pakai kerudung, buka auratnya? Iya, Beb, kalau kita di Indonesia kalau orang mau sholat ada pakaian sholat di dalam, ada mau kena. ada mau kena, jadi biarpun dia di luar buka aurat, di dalam dia pakai itu yang namanya mukena. Jadi di saat dia mau sholat dia tutup auratnya, dia nggak tahu dia kemana-mana, Allah selalu liatin dia. Ya Allah, la ilaha illallah. An la yasjud ala syai'in yataharrak biharakatih, nggak sujud dengan sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Jadi kalau kita sujud, misalkan kita bawa sorban, kita pakai sorban kita panjang, oh sampai lantai-lantai. Ketika kita sujud, Allahu Akbar, nih cerita tempat sujud nih, tuh jidat kita nempel nih, sujud di atas sorban. Habis itu tuh sorban ngikut kita lagi berdiri, nggak sah sujudnya. Kecuali kalau udah kepalang begitu, udah kepalang kena sorban, jatoin sorbannya. Ente jatoin, udah kepalang udah nggak sengaja ente sujud di atas sorban ente, udah ente jatoin sorban ente.
kan bisa jatuhin pelan-pelan. Kalau ente sujud di atas sorban ente terus ente bangun lagi, nggak sah sholatnya. Atau yang punya atau pakai baju koko ininya gede sehingga pada saat dia sujud gede banget, ketutupan tuh jidatnya. Atau pakai imamah yang buntutnya panjang, pas dia sujud itu buntutnya ketutupan. Ya taharak biharakati, dia bergerak dengan gerakannya, ngikut lagi berdiri di rakaat selanjutnya, nggak sah sujudnya. Jadi hati-hati ya, hati-hati yang rambut panjang pakai sorban panjang kalau sholat, hati-hati sujud biar benar kebuka itu jidatnya. Gak apa-apa beb, jidat saya jenong, malu beb, gak apa-apa. Jidat ente jenong tetap ente ganteng. Beda kalau ikan lohan, ikan lohan jenong makin mahal, betul gak? Wih, profesor pada jenong-jenong, pinter-pinter. Sallallahu alaihi Muhammad. Masya Allah. Kemudian irtifa asafilhi ala aili, asafiluhu al ajizah aalihu al iktifan waras. Yang belakang lebih tinggi daripada yang depan. Maksudnya apa? Itu punggung kita, bokong kita ketika sujud jadikan dia lebih tinggi daripada kepala sama leher kita. Katfen, ini apa tuh, pundak sama kepala jatuhnya di bawah. Jadi posisi sujud tuh begini, ya. Kalau ada orang sujud dia begini, nggak sah. Contohnya apa? Sujud di atas tangga, sujud di tangga, nggak sah sujudnya. Kalau misalkan itu bokong malah jatuhnya tetap di bawah, begini dia sujud, atau begini sejajar gitu, pala sama bokong sejajar, bukan sujud namanya. Kalau namanya sujud harus kepala lebih rendah daripada bokong kita, pundak kita harus dalam keadaan menunduk, itu yang dinamakan sujud. Makanya kalau lagi sholat taraweh, khatam Quran keliling ya, hati-hati. Apa sholat di mana aja, saat sholat Jumat hati-hati, mentok-mentok nggak kedapatan tempat sholat di tangga, hati-hati. Sujud biar benar. Wallahu a'lam.